Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama Cocok Channel di sini. Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku semua, untuk hari ini kita akan mempelajari limit fungsi aljabar. Baiklah, tidak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja ke TKP. Limit fungsi aljabar. Definisi limit fungsi aljabar. Limit fungsi f(x) x mendekati A sama dengan L. Artinya jika x mendekati A tetapi x tidak sama dengan A, maka fungsi f(x) mendekati L. Cara membaca limit. Limit fungsi f(x) x mendekati A sama dengan L. Seperti itu. Langkah awal dalam menentukan nilai limit fungsi f(x) x mendekati A sama dengan L adalah dengan cara mensubstitusi nilai x sama dengan A ke fungsi f(x). Jika hasilnya terdefinisi, maka fa atau fungsi fa adalah nilai limit yang dicari. Jika fa atau fungsi fa menghasilkan bentuk tak tentu, misalnya 0/0, tak terhingga, min tak terhingga, dan tak terhingga per tak terhingga, maka nilai limit diselesaikan dengan cara yang lain, yaitu bisa dengan cara pemfaktoran atau bisa menggunakan turunan, atau dengan cara dikalikan dengan bentuk sekawan. Menentukan limit fungsi aljabar. Yang pertama, limit fungsi f(x) untuk x mendekati A. Limit fungsi f(x) x mendekati A itu dapat diselesaikan dengan 3 cara. Yang pertama tadi dengan substitusi langsung, yang kedua dengan pemfaktoran atau dengan menggunakan turunan, yang ketiga dengan perkalian bentuk sekawan. Baiklah, kita langsung ke yang pertama. Bagaimana kita menggunakan limit dengan substitusi langsung? Nilai x sama dengan A, nanti kita substitusi langsung ke dalam fungsi f(x), sehingga nanti fungsi f(x) x kita ganti dengan A. Contohnya, limit 2x min 4x mendekati 3. Kita substitusi langsung x sama dengan 3, x kita ganti dengan 3. Sehingga 2 dikali dengan 3 dikurangi 4 sama dengan 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Seperti itu kalau menggunakan cara substitusi langsung. Contoh yang kedua, misalnya limit 2x² min 4x min 5 per 4x min 4x mendekati 3. Semua nilai x kita ganti dengan 3. Sehingga 2 kali 3 pangkat 2 dikurangi 4 kalikan 3 dikurangi 5 per 4 kalikan 3 dikurangi 4 sama dengan 3 kuadrat 9, 9 kali 2 18 dikurangi 4 kali 3 12 dikurangi 5 per 4 kali 3 12 dikurangi 4. 18 kurangi 12 6, 6 kurangi 5 1. 12 kurangi 4 8. Maka hasilnya adalah 1/8. Contoh yang ketiga, limit x min 4 per x mendekati 4 sama, langsung saja x kita ganti dengan 4. Berarti 4 min 4 per x kita ganti 4 sama dengan 4
4/4 1 sama dengan 3. Sangat mudah bukan? Seperti itu. Baiklah anak-anakku, untuk yang contoh yang keempat, coba kalian selesaikan. Saya yakin kalian bisa. Oke, kita lanjutkan ke yang nomor 2. Yang kedua yaitu pemfaktoran. Jika nilai limit fungsi f(x) per gx x mendekati a setelah disubstitusikan x sama dengan a ke dalam persamaan fungsi f(x) per fungsi gx hasilnya adalah 0/0, maka nilai tersebut bukan hasil limit yang kita cari. Lalu, apa langkah yang harus kita lakukan? Yaitu dengan cara memfaktorkan. Contoh 1. Limit x kuadrat min 1 per x min 1 x mendekati 1. Kita coba kita substitusi x sama dengan 1. Berarti 1 kuadrat min 1 dibagi, kita masukkan 1 min 1. 1 kuadrat 1 dikurangi 1 0. 1 min 1 0, maka hasilnya 0/0. Ya, ini yang harus kita hindari. Maka untuk itu yang bentuk kuadratnya kita faktorkan. Limit x mendekati 1, x kuadrat itu berarti x berapa per x min 1. Ingat persamaan kuadrat bahwa x kuadrat min 1 itu artinya 1 kuadrat. Ingat persamaan kuadrat, a kuadrat min b kuadrat itu sama dengan a min b dikalikan dengan a plus b. A-nya x, b-nya 1. Oh, ini berarti bisa kita ganti dengan x min 1, x plus 1. Di sini kita langsung x min 1, x plus 1. Ini perkalian bisa kita coret, sehingga limit x mendekati 1, x plus 1. Baru kita substitusi x sama dengan 1, 1 plus 1 sama dengan 2. Demikian anak-anak semua untuk contoh 1. Contoh yang kedua, sama yang fungsi f(x) per gx. Untuk f(x) nya adalah bentuk kuadrat, harus kita faktorkan dulu. Sama dengan limit x mendekati 3. X berapa dibagi dengan x min 3. Kita di sini memfaktorkan 2x min x min 6. Kita buat dua bilangan. Di sini adalah min 6, di sini sebenarnya min 1. Kalau kita kalikan itu ketemunya min 6, kalau kita jumlahkan ketemunya 1. Dua bilangan itu diantaranya 3 dan 2. 3 kali 2 6. Tapi di sini min 6. Berarti salah satu harus negatif. Sedangkan kalau kita jumlahkan adalah negatif 1. Oh, berarti yang negatif yang lebih besar. Di sini kita ganti dengan min 3 plus 2. Ini bisa kita coret karena perkalian dan pembagian, sehingga diperoleh limit x mendekati 3, x plus 2, langsung kita substitusi, x nya kita ganti dengan 3 plus 2 sama dengan 5. Seperti itu anak-anak semua. Contoh yang ketiga, limit x kuadrat min 5x plus 6 per x kuadrat min 3x plus 2, x mendekati 2. Fungsi f(x) dan fungsi gx sama-sama persamaan kuadrat, maka kedua-duanya harus kita faktorkan. Sehingga limit
X mendekati 2, X berapa, sehingga sama dengan persamaan fx, sedangkan yang gx juga sama, x berapa. Langkah pertama kita faktorkan x kuadrat min 5x plus 6. Kita akan buat dua bilangan. Kalau kita kalikan 6, kalau kita jumlahkan min 5. Kita kalikan nanti 6, kita jumlahkan min 5. Dua bilangannya kita ambil 3, 2. 3 kali 2, 6, benar. 3 tambah 2, 5. Tapi sini min 5. Berarti kedua-duanya harus min. Min 3 kali min 2, 6, betul. Min 3 tambah min 2, min 5. Maka persamaan yang pertama untuk fx kita ganti dengan x min 3, x min 2. Yang persamaan gx, x kuadrat min 3x plus 2. Kita akan buat dua bilangan. Kalau kita kalikan 2, kalau kita jumlahkan min 3. Dua bilangan itu diantaranya adalah 2 dan 1. 2 kali 1, 2, betul. 2 tambah 1, 3. Sini min 3, berarti kedua-duanya juga harus negatif. Sehingga min 2 kali min 1, 2. Min 2 ditambah min 1, min 3, betul. Ini kita masukkan min 2, di sini min 1. Pembagian bilangannya bisa kita coret. Ini karena perkalian. Sehingga hasilnya limit x mendekati 2, x min 3 per x min 1. Kita substitusi, x sama dengan 2, sehingga 2 min 3 per 2 min 1 sama dengan 2 min 3 min 1, 2 min 1, 1 sama dengan min 1. Seperti itu anak-anakku semua. Itu adalah contoh yang ketiga. Kita lihat contoh yang keempat. Limit x mendekati 1. Limit 2x kuadrat plus 3x min 5 per x kuadrat plus 4x min 5. X mendekati 1. Yang di atas di variabel x kuadratnya ada koefisiennya. Maka kita akan buat pemfaktoran 2x kuadrat plus 3x min 5 sama dengan buat 1/2. Nih, kita samakan yang sini. Dikalikan dengan 2x berapa? 2x berapa? 2 kali min 5 adalah min 10. Kita akan membuat dua bilangan. Jika kita kalikan adalah min 10. Jika kita jumlahkan ini 3. Dua bilangan kita kalikan min 10. Kita jumlahkan 3. Bilangannya adalah 5 dan 2. 5 kali 2 10, sedangkan ini min 10. Kalau kita jumlahkan 5 tambah 2 sama dengan 3, berarti salah satu harus negatif, dan negatif yang lebih kecil, karena kalau kita jumlahkan nanti hasilnya positif. Sehingga di sini adalah min 2, di sini plus 5. Sama dengan ini kita bagi yang ini yang depan aja karena ini perkalian, maka tinggal x min 1, 2x dibagi 2 sama dengan x min 2 dibagi 2 min 1.
belakangnya tetap 2x plus 5. Di sini kita tulis x min 1 2x plus 5 per yang kedua x kuadrat plus 4x min 5. Kita akan membuat dua bilangan, kalau kita kalikan adalah min 5, kalau kita jumlahkan hasilnya 4, yaitu bilangannya adalah 5 dan 1. 5 kali 1 5, sedangkan di sini adalah min 5, berarti salah satunya harus negatif. Kalau kita jumlahkan 4, berarti yang negatif yang lebih kecil sini. Oh, berarti di sini bisa kita ganti menjadi x plus 5 x min 1. Bisa kita coret, kita pembagian limit x mendekati 1. Di sini tinggal 2x plus 5 per x plus 5. Kita substitusi langsung x sama dengan 1. 2 kali 1 ditambah 5 dibagi dengan 1 ditambah 5 sama dengan 2 kali 1 2 tambah 5 7, 1 tambah 5 6. Seperti itu anak-anakku semua. Itu adalah contoh yang keempat. Baiklah, kita masuk ke yang ketiga atau yang C, yaitu perkalian sekawan. Perkalian sekawan umumnya digunakan untuk menentukan limit fungsi yang berbentuk akar. Contohnya, limit 2 min akar x per 4 min x mendekati 4. Ini kalau kita substitusi langsung juga hasilnya akan 0 per 0. Untuk itu kita kalikan dengan sekawan. Kita kalikan dengan 2. Tandanya min kita ganti dengan plus, sekawannya ini yang ada akarnya ini, per 2 plus akar x. Ingat bahwa a min b dikali dengan a plus b itu sama dengan a kuadrat min b kuadrat. Berarti depan kalikan depan dikurangi belakang kalikan belakang. Berarti ini juga bisa, ini sama dengan ini dengan sama dengan ini. Maka limit x mendekati 4, 2 kali 2 4 dikurangi akar x dikali akar x per bawahnya tetap 4 min x dikalikan 2 plus akar x. Ini kita coret, tinggal limit x mendekati 4 1 per 2 plus akar x. Selanjutnya kita substitusi x sama dengan 4, 1 per 2 ditambah akar 4 sama dengan 1 per 2 tambah 2 sama dengan 1/4. Seperti itu. Contoh yang kedua, sama. Kita kalikan dengan sekawan yang ada akarnya. Dikalikan dengan 2, tandanya diganti plus, akar 5 min x per 2 plus akar 5 min x. Ingat, depan kali depan dikurangi belakang kali belakang karena sama bilangannya, sehingga sama dengan limit x mendekati 1, 2 kali 2 4 dikurangi 5 min x per
X min 1 dikalikan 2 plus akar 5 min X sama dengan limit X mendekati 1 4 dikurangi 5 dikurangi min X berarti plus X per X min 1 2 plus akar 5 min X sama dengan 4 dikurangi 5 min 1 berarti limit X mendekati 1 min 1 plus X per X min 1 2 plus akar 5 min X sama dengan limit X mendekati 1. Di sini min 1 plus X bisa kita balik menjadi X min 1 sini. Berarti X min 1 per X min 1 2 plus akar 5 min X. Ini kita bagi habis 1. Jadi sama dengan limit X mendekati 1 1 per 2 plus akar 5 min X. Selanjutnya kita substitusi X sama dengan 1 berarti 1 per 2 plus akar 5 min 1 sama dengan 1 per 2 akar 4 sama dengan 1 per 4 seperti itu. Jelas ya? Contoh yang ketiga, limit X plus akar X dibagi akar X mendekati 0. Untuk pengalihan sekawannya boleh diambil yang di atas atau yang di bawah. Kita coba yang di atas dulu. Nanti hasilnya sama atau tidak. Dikalikan dengan X min akar X per X min akar X. Limit X mendekati 0. X kalikan X kuadrat min akar X kali akar X per akar X dikalikan X min akar X sama dengan limit X kita keluarkan 1, X kuadrat dibagi X tinggal X min X dibagi X tinggal 1 per ini kita kalikan X akar X ini kali ini min X ini X mendekati 0. Limit X mendekati 0 X min 1 dibagi yang bawah juga kita keluarkan X tinggal akar X dikurangi min X bagi X tinggal 1. Ini kita coret tinggal limit X mendekati 0 X min 1 per akar X min 1. Kita substitusi X sama dengan 0 min 1 per akar 0 min 1 sama dengan min 1 per min 1. Hasilnya 1. Kalau kita menggunakan yang di bawah, limit X mendekati 0 X plus akar X per akar X kita kalikan yang di bawah berarti akar X per
akar X sama dengan limit X mendekati 0, X kalikan akar X akar X ditambah akar X kalikan akar X per akar X kalikan akar X sama dengan limit X mendekati 0. Kita keluarkan yang atas, X kita keluarkan, X akar X dibagi X tinggal akar X. X dibagi X 1. Yang bawah X, coret. Tinggal limit X mendekati 0, akar X plus 1. Sekarang kita substitusi X sama dengan 0, menjadi akar 0 plus 1 sama dengan 1. Sama hasilnya, terserah anak-anak mau pakai yang mana. Contoh yang keempat, kita kalikan sekawannya juga yang ada akarnya X plus 3. Di sini min kita ganti plus akar 4X per akar X plus 3 plus akar 4X. Limit X mendekati 1, yang di atas tetap dulu, X min 1 dikalikan dengan akar X plus 3 ditambah akar 4X per, ini depan kali depan dikurangi belakang kali belakang, X plus 3 dikurangi akar, dikurangi akar 4X kalikan akar 4X menjadi 4X sama dengan limit X mendekati 1, X min 1 dikalikan akar X plus 3 ditambah akar 4X per X dikurangi 4X berarti min 3X plus 3. Selanjutnya sini limit X mendekati 1, X min 1 dikalikan dengan X plus 3 ditambah akar 4X per, ini kita keluarkan min 3 X dibagi min 3 tinggal X, 3 dibagi min 3 tinggal min 1. Ini bisa kita coret sama dengan limit X mendekati 1, sini akar X plus 3 ditambah akar 4X per min 3. Sehingga kita substitusi akar 1 ditambah 3 ditambah akar 4 dikali 1 per min 3 sama dengan 1 tambah 3 4, akar 4 2 ditambah akar 4 2 per min 3 sama dengan min 4 per 3. Seperti itu. Jelas ya? Baiklah anak-anakku semua, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua.
yaitu limit fungsi f(x) untuk x mendekati tak terhingga. Kalau yang pertama, yang bagian pertama adalah limit fungsi f(x) untuk x mendekati a. Tadi dapat dikerjakan dengan 3 cara, dengan substitusi, yang kedua dengan pemfaktoran, yang ketiga dengan perkalian sekawan. Sekarang yang bagian kedua, yaitu limit fungsi f(x) untuk x mendekati tak hingga. Dalam menentukan nilai limit fungsi rasional pecahan yang berbentuk limit fungsi f(x) per fungsi gx x mendekati tak hingga, dengan f(x)-nya sama dengan ax pangkat m plus bx plus c, dan gx-nya itu adalah px pangkat m plus gx plus r. Perhatikan derajat pangkat tertinggi dari fungsi f(x) dan fungsi gx. Nih, pangkat tertingginya di x pangkat m, x pangkat m. Bisa dikerjakan dengan 4 langkah, 4 cara. Yang pertama, jika derajat f(x) sama dengan derajat gx, jika pangkatnya sini sama dengan pangkat yang di sini, maka limit fungsi f(x) per gx x mendekati tak terhingga, langsung kita ambil koefisien yang menempel pada variabel pangkat tertinggi f(x) dan koefisien yang menempel pada variabel pangkat tertinggi gx. Sehingga jika derajat f(x) sama dengan gx, langsung bisa ditebak, kita ambil a per p. Seperti itu. Contoh, limit 2x kuadrat per 3x plus 1 per 5x kuadrat plus x min 2x mendekati tak hingga. Di sini anak-anak langsung bisa menebak, jawabannya adalah yang menempel di variabel pangkat tertinggi dan yang menempel di variabel pangkat tertinggi. Karena apa? Karena kuadrat atau derajat di fungsi f(x) sama dengan derajat yang ada di fungsi gx. Sehingga bisa dijawab langsung, jawabnya adalah 2/5. Kalau kita jabarkan, pangkat tertingginya adalah x pangkat 2, x pangkat 2. Setiap elemen dibagi dengan pangkat tertinggi. Ini setiap elemen-elemen ini kita bagi dengan pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya adalah x kuadrat, x kuadrat. Nih, 2x kuadrat dibagi x kuadrat min 3x dibagi x kuadrat ditambah 1 dibagi x kuadrat. Bawahnya juga sama, 5x kuadrat dibagi x kuadrat, x dibagi x kuadrat min 2 dibagi x kuadrat. Semuanya dibagi pangkat tertinggi. 2x kuadrat dibagi x kuadrat tinggal 2. 3x dibagi x kuadrat, x-nya hilang 1, sini tinggal 3 per x. Yang belakangnya tetap seper x kuadrat. Dibagi 5x kuadrat dibagi x kuadrat tinggal 5. Plus x dibagi x pangkat 2. X-nya hilang 1 tinggal 1 per x dibagi 2 per x kuadrat. Sehingga limit mendekati x tak hingga, semua x kita ganti dengan tak terhingga. Nih, dalam limit x mendekati tak hingga, bilangan dibagi tak terhingga itu adalah 0. Sehingga 2 dikurangi 3 per tak terhingga 0, seper tak terhingga 0, 5 ditambah 0 min 0. Maka ketemunya adalah 2/5. Seperti tadi yang awal, bisa ditebak bahwa limit mendekati tak hingga untuk pangkat tertinggi f(x) sama dengan gx, kita ambil koefisien yang menempel pada pangkat tertinggi f(x) dan pangkat tertinggi gx. Seperti itu. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua juga bisa dilihat di sini. 6x kuadrat dan 3x kuadrat ini pangkat tertingginya ini. Maka jawabnya adalah 6/3 sama dengan
2. Penjabarannya, pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. Semua elemen kita bagi dengan X pangkat 2 semua. Enam X kuadrat dibagi X kuadrat tinggal 6. 2X dibagi X kuadrat dibagi X tinggal habis. Ini dibagi tinggal X-nya tinggal 1. Sini tetap. 3X kuadrat dibagi X kuadrat tinggal 3. 4X dibagi X kuadrat, X-nya hilang, tinggal di sini tinggal 1. Ini tetap seperti ini. Dan kita substitusi X mendekati tak hingga, X ganti tak hingga semua. Bilangan dibagi tak hingga 0. 6 min 0 plus 0, 3, 0 min 0. Sehingga jawabnya adalah 6/3 sama dengan 2. Betul kan? Seperti itu. Jelas ya? Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, anak-anak juga bisa menebaknya dengan cara bagaimana? Yang pertama, yang atas kita pangkatkan. Ini kita pangkatkan dulu. Menjadi 2X kuadrat menjadi 4X kuadrat. Sudah, yang lainnya tidak usah dipikir. Langsung yang bawahnya, ini dikalikan ini adalah X kuadrat. Maka dapat ditebak, jawabannya adalah 4/1 sama dengan 4, seperti itu. Kalau dijabarkan seperti ini 2X kuadrat 4X kuadrat, 2 kali 2X 4X kali min 1 min 4X min 1 kuadrat 1 per 3 kali X 3X X kali X X kuadrat. Nah, di sini sudah bisa ditebak. Yang pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. Semua elemen dibagi pangkat tertinggi. 4X kuadrat dibagi X kuadrat 4. 4X dibagi X kuadrat tinggal 4/X plus 1/X kuadrat. 3X per X kuadrat tinggal 3/X ditambah X kuadrat dibagi X kuadrat 1. Maka kita substitusi X mendekati tak hingga 4 min 4 per tak hingga ditambah 1 tak hingga dibagi 3 per tak hingga ditambah 1. Setiap yang dibagi tak hingga 0. Maka jawabnya adalah 4/1 sama dengan 4. Seperti itu. Jadi jika pangkat tertinggi fx sama dengan gx, jawabnya adalah koefisien yang menempel pada variabel pangkat tertinggi. Baiklah, kita masuk yang bagian yang kedua. Bagaimana jika derajat fx lebih besar daripada gx dan koefisien pangkat tertingginya fx itu bernilai positif? Misalnya, limit fx ini lebih besar daripada gx pangkat tertingginya, x mendekati tak hingga, maka jawabnya adalah tak terhingga positif apabila bernilai positif yang pangkat tertinggi yang ada di fx. Contoh, ini fx pangkatnya pangkat 2, gx-nya pangkat 1. Kan lebih tinggi pangkat yang di atas, dan depannya adalah positif. Maka jawabnya adalah positif tak hingga. Penjabarannya sama seperti yang pertama. Nih, jawabnya adalah positif tak hingga. Ingat, jika fx lebih besar daripada gx, fx-nya positif, maka jawabnya adalah positif tak hingga. Contoh yang kedua, di sini pangkat tertingginya adalah 2, x pangkat 2, sini pangkat 1, maka jawabnya adalah positif tak hingga, karena sini adalah positif. Penjabarannya sama-sama dibagi dengan pangkat tertinggi. 5x kuadrat dibagi x kuadrat tinggal 5, 6x dibagi x kuadrat tinggal 6/x, 10 tetap, 10 per x kuadrat, 3 per x, 3x dibagi x kuadrat tinggal 3/x min 2 per x kuadrat.
substitusi tak hingga, semua bilangan dibagi tak hingga 0, jawabnya adalah 5/0, maka jawabnya positif tak hingga. Yang bagian yang ketiga, jika derajat fx lebih besar daripada gx tapi negatif yang fx-nya, maka jawabnya adalah negatif tak hingga. Contoh, ini pangkat tertingginya adalah min x kuadrat, di sini x pangkat 1, maka fx lebih besar daripada gx, maka jawabnya adalah min tak terhingga. Penjabarannya sama-sama dibagi pangkat tertinggi x kuadrat nih. 4 dibagi x kuadrat 4 per x kuadrat dibagi x kuadrat 1, x dibagi x kuadrat seper x ditambah 1 dibagi x kuadrat seper x kuadrat. Setiap x diganti dengan tak hingga, setiap bilangan dibagi tak hingga 0, sehingga 0 min 1 0 0, min 1/0 sama dengan min tak hingga. Seperti itu anak-anakku semua untuk tak hingga. Yang D, jika derajat fx-nya lebih kecil daripada derajat gx. Lah tadi kalau fx lebih besar daripada gx tak hingga, sekarang fx lebih kecil daripada gx. Jika limit fungsi fx ini lebih kecil pangkatnya daripada gx, x mendekati tak hingga, maka jawabnya adalah 0. Contoh, limit 5 min x per x kuadrat plus 1. Nah ini kan pangkatnya 1, sini pangkatnya 2, lebih besar yang di bawah, maka jawabnya adalah 0. Untuk penjabarannya sama. 5 dibagi pangkat tertinggi, x dibagi pangkat tertinggi, x kuadrat dibagi pangkat tertinggi, 1 dibagi pangkat tertinggi, 5 dibagi x kuadrat tetap 5x kuadrat, x dibagi x kuadrat 3 seper x kuadrat dibagi x kuadrat 1, ditambah 1 per x kuadrat seper x kuadrat. Kita substitusi tak hingga ke x, sehingga setiap bilangan dibagi tak hingga 0. Ini bagi ini 0, 0, 0, 0, 1, sehingga 0/1 sama dengan 0. Demikian anak-anakku semua untuk pembelajaran limit. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Nanti anak-anak bisa pelajari soal-soal yang lainnya. Terima kasih, selamat belajar dan sukses selalu buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.